Arki Wisnu. Dia adalah legenda abadi dari tim terhebat yang pernah ada dalam sejarah basket profesional Indonesia, yaitu Satria Muda. Dari total 11 kali juara Satria Muda di Liga IBL, 5 diantaranya dimotori oleh pemain yang satu ini. Tak hanya hebat di timnya, namun ia sudah bolak-balik membela timnas. Bahkan sempat menjadi pemain penting yang membuat Indonesia membawa medali emas pada SEA Games 2021. Ia juga dinobatkan sebagai 10 pebasket Indonesia terhebat sepanjang masa. Dan sebenarnya, sehebat apa sih Arki Wisnu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Arki Dikania Wisnu adalah pebasket Indonesia bertinggi 187 cm yang lahir pada 15 Maret 1988 di New York, Amerika Serikat. Itu artinya usianya sekarang adalah 35 tahun. Arki berposisi small forward. Kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Saat kecil sebenarnya basket bukanlah olahraga utama Arki. Ia mencoba banyak cabang olahraga. Bahkan ia baru mulai bermain basket di usia 12 tahun. Itu pun karena sepupunya Ridi yang mengajaknya bermain basket. Karena sepak bola di Amerika Serikat tidak terlalu diminati. Dan Arki berposisi menjadi back. Jadi ia sering bosan main sepak bola. Ia pun tertarik mencoba, apalagi dengan postur tubuhnya yang baik saat itu di dunia basket, hingga ia ketagihan bermain basket. Awalnya tinggi Arki hanya 160 cm, namun ia tumbuh tinggi besar hingga di usia 15 tahun tingginya sudah 180 cm. Dia bermain untuk SMA Newtown High School pada 2002 sampai 2006. Dia sangat hebat di sana, di mana ia sempat menjadi kapten, bahkan sempat mencetak hampir triple-double 28 poin, 9 assist dan 9 rebounds di salah satu pertandingan. Ia pun mendapat beasiswa dan masuk ke Universitas Baruch College di New York, dan ia bermain di sana dari 2006 hingga 2011. Hal itu membuatnya menjadi salah satu pemain Indonesia awal-awal yang bermain di NCAA, tepatnya di NCAA Divisi 3. Sebelum sekarang disusul oleh beberapa pemain muda seperti Derek Michael dan Shane Adnan yang bahkan bermain di NCAA Divisi 1, lebih tinggi dari Arki. Di musim pertamanya, ia bermain sangat bagus bagi seorang pemain musim pertama atau rookie dengan rataan 6,2 points per game, dan sempat masuk starting 5 sebanyak 4 kali. Ia mendapat penghargaan Baruch Men's Basketball Rookie of the Year. Sayang musim keduanya ia menurun dengan hanya 3,6 points per game. Musim ketiganya ia tak bermain sama sekali, karena pada 2009 ia memutuskan untuk mencoba tryout bersama tim Satria Muda. Hal itu karena sepupunya Ridi punya kenalan dengan orang di Satria Muda, dan berkata ia punya sepupu orang Indonesia yang sangat hebat, jadi ia menawarkan Satria Muda untuk mencobanya. Saat itu Satria Muda masih dilatih oleh Coach Victor Roring, pelatih legenda yang sekarang menjadi manajer tim Pelita Jaya. Arki pun tampil sangat hebat hingga membuat pelatih SM tersebut terkesan. Arki pun langsung tertarik untuk join ke Satria Muda setelah ia lulus. Tapi sayangnya ia masih harus berkuliah 2 tahun lagi. Ia pun pertama kali sampai di Indonesia pada September 2011. Ia juga susah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Alhasil, awal musim NBL 2011-2012, ia punya awalan yang kurang maksimal. Ia bermain dari bangku cadangan, namun setelah beradaptasi, performanya pun langsung naik tajam, di mana di akhir musim, ia mencetak 8 kali double-double dan punya rataan 13,8 points per game, tertinggi kelima di liga, dan tertinggi dari seluruh pemain Satria Muda. Tak hanya itu, namun Arki berhasil membawa Satria Muda melaju ke final, dan inilah yang dilakukan Arki. Ia menjadi top scorer dengan mencetak 17 poin, tertinggi di timnya, dan membawa Satria Muda menjadi juara NBL 2012. Sejak itu, ia membentuk Big Four Arki, Roni Gunawan, Galang Gunawan, dan Dodo atau Christian Ronaldo Sitepu. Tak hanya itu, tapi di musim pertamanya, ia langsung meraih gelar Six Man of the Year sekaligus Rookie of the Year, serta masuk All NBL First Team 2012. Setelah Satria Muda menjadi juara NBL, Arki terpilih dalam timnas Indonesia yang bernama Indonesia Warriors untuk berlaga di Liga ABL, yaitu Asian Basketball League, Liga Basket Profesional Asia Tenggara. Dan di sana, Warriors menjadi tim yang sangat hebat, di mana Warriors akhirnya menjadi juara ABL. Padahal saat regular season, Warriors hanya di peringkat 3. Itu adalah pertama kalinya tim Indonesia menjadi juara di kompetisi internasional ABL. Sejak itu, karir Arki langsung konsisten menjadi bintang di Liga NBL dan IBL sampai sekarang. Namun hal itu bukan berarti tidak ada kegagalan dalam karir Arki. Karena pada 2013, sayangnya Satria Muda gagal melaju ke final. 2014, Arki membawa Satria Muda masuk final lagi. Namun lagi-lagi harus kalah dari Aspak di final.
Dan pada 2015, Arki lagi-lagi membawa Satria Muda ke final bertemu dengan Pelita Jaya. Arki sangat ingin membalaskan dendamnya, di mana ia sudah 2 kali tidak juara. Sedangkan Pelita Jaya, mereka berusaha untuk mendapatkan juara pertama kali dalam sejarah timnya. Dan inilah yang dilakukan Arki di final. Ya, berikan hati-hati sendiri bagi para pemain Pelita. Ya, kita lihat di Pelita Jaya, sahabat saya Andi Batam sudah masuk. Pemain senior yang tentunya kita. Doni Gunawan, pemain. Arki. Lagi-lagi offensive rebound, Arki masuk. Lagu kemenangan. Ya, selamat Satria Muda bersama Jakarta menjadi juara IndyHome MPL Indonesia 2015. Arki mencetak 10 poin, namun ia membuat rebound krusial di detik-detik akhir dan membawa timnya juara lagi pada 2015, kedua kali dalam karir Arki. Ia juga menjadi Finals MVP NBL 2015. Era NBL ini menjadi rivalitas antara Satria Muda dan Aspak. Setelah musim ini, NBL berubah menjadi Liga IBL pada 2016. Dan disinilah Arki menaik menjadi bintang utama dari Satria Muda setelah Dodo dan Roni Gunawan pensiun, serta Galang pindah tim. Pada 2015, Arki pertama kali terpilih membela timnas di ajang SEA Games. Namun sayang, Indonesia dibekuk Filipina di final. Di tahun ini, Arki juga menikah dengan Heliani Hidranto, seorang presenter olahraga Indonesia. Arki pun berkembang dari yang awalnya berbadan kurus menjadi berotot. Namun pada 2016, muncul satu saingan berat dari Satria Muda, yaitu tim asal Surabaya, CLS Knights, yang punya pemain naturalisasi Jamar Johnson. Alhasil, Arki dan SM lagi-lagi dibekuk pada semifinal IBL 2016. Setelah musim ini, IBL memperbolehkan pemain asing masuk, di mana satu tim berisi 2 pemain asing. Namun dulu 2 pemain asing ini boleh bermain bersamaan. Berbeda dengan sekarang di mana 2 pemain asing tidak boleh bermain bersamaan. Namun justru pada 2017 lah adalah puncak statistik dari Arki Wisnu, di mana ia membawa Satria Muda finish di peringkat 1 dengan rataan 10 points, 3,9 rebounds, 3,4 assist, dan 2,1 steals per game. Hal itu membuatnya terpilih menjadi All-Star dan pertama kali jadi MVP IBL 2017. Musim ini juga pertama kalinya terbentuk Big Three Hardianus, Arki, dan Juan Lauren, yang sekarang menjadi 3 pilar utama Satria Muda. Arki berhasil membawa Satria Muda melaju ke final 2017 bertemu Pelita Jaya. Namun sayang sekali gelar MVP-nya tidak lengkap, karena mereka dikalahkan Pelita Jaya, rival abadi Satria Muda sampai sekarang. Setelah IBL selesai, Arki terpilih untuk membela timnas lagi di SEA Games 2017. Namun lagi-lagi, Indonesia mendapatkan medali perak karena kalah dari Filipina. Musim selanjutnya tentu menjadi musim pembalasan lagi untuk Arki. SM mengubah pemain importnya dengan Dior Lawhorn, salah satu import paling hebat dalam sejarah IBL. Arki lagi-lagi masuk All-Star dan All-IBL Indonesian First Team dengan rataan 8,5 points per game dan lagi-lagi masuk final. Dan kali ini, Arki bersama SM berhasil membalas dendamnya, dan Arki mendapatkan juara ketiga dalam karirnya di 2018. 2019, meski masuk All-Star, Arki dibekuk Setapak yang menjadi super team dan juara di final. Tahun itu juga Indonesia tak berhasil membawa pulang medali di ajang SEA Games. 2020, Arki dipanggil untuk membela tim Indonesia Patriots di IBL, tim yang berisi pemain-pemain timnas Indonesia agar bisa bersiap di ajang-ajang internasional. Arki pun tampil ganas dari bangku cadangan dan mendapatkan penghargaan The Best Six Man IBL 2020 dengan rataan 6,5 points per game. Namun Indonesia Patriots tak boleh melaju ke playoff, dan IBL harus dihentikan tanpa juara karena COVID. Dan pada 2021, IBL memutuskan untuk berlanjut dengan sistem bubble di Cisarua Bogor dan full pemain lokal. Ini adalah kesempatan besar bagi Arki untuk membawa SM kembali juara. Arki pun lagi-lagi masuk IBL First Team 2021 dengan rataan 13,4 points per game dan membawa Satria Muda ke final, bertemu dengan Pelita Jaya yang dipimpin Big Four Prastawa, Vincent, Agassi, dan Govinda, di mana kebanyakan adalah bekas pemain Setapak. Kedudukan pun satu sama dan harus berlanjut ke game 3. Dan untungnya, Satria Muda berhasil merebut tahta juara dan Arki mendapatkan juara keempatnya. Setahun kemudian, pada 2022, mungkin adalah tahun paling mengesankan bagi Arki. Satria Muda menjadi back-to-back champion 2022 dan Arki mendapatkan juara kelimanya di IBL. Tapi hal ini tak pernah lengkap tanpa juara SEA Games, karena Indonesia selalu dibekuk Filipina, yang selalu perkasa dalam hal basket. Hingga pada 2022, SEA Games pun diadakan lagi setelah tertunda 1 tahun. Arki, Juan, dan Hardianus terpilih dalam timnas ini, yang dikatakan timnas basket terbaik yang pernah ada. Seperti biasa, Indonesia melaju ke final bertemu Filipina. Namun semua orang pasti mengira lagi-lagi Indonesia akan kalah,
Karena di sana ada banyak bintang seperti dua bersaudara Ravenna, Matthew Reich, Junmar Fajardo yang adalah salah satu pemain terhebat sepanjang sejarah Filipina. Di sisi lain, Indonesia baru saja memakai Derek Michael yang dianggap masih minim pengalaman bersama timnas senior. Lalu Marques Bolden, pemain import baru yang harus beradaptasi dengan sistem timnas. Banyak keraguan yang ada, namun inilah yang terjadi. Setelah penantian panjang, akhirnya Indonesia pertama kali mengalahkan Filipina dan mendapatkan medali emas. Dan Arki menjadi bagian dari sejarah. Arki pun juga terpilih dalam skuad timnas untuk berlaga di Asian Games 2022. Fast forward 2023, sayangnya Satria Muda dan Arki dikalahkan Pelita Jaya pada semifinal IBL 2023. Dalam karirnya, Arki 5 kali juara IBL, 5 kali All-Star IBL, 4 kali All-IBL Teams, 1 kali MVP Season, 1 kali Finals MVP, 1 kali juara ABL, dan 1 medali emas SEA Games. Ia sudah pasti menjadi legenda dan Hall of Fame dari basket Indonesia. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.